karya arsitek emang selalu beda dengan yang lainnya. Nah, ini sebuah karya rumah arsitek yang berada di Bintaro dengan menggunakan ram di samping kanan untuk mengakses di lantai 2-nya. Konsepnya open space, terbuka, dan memanfaatkan vegetasi yang ada dipertahankan. Kemudian di lantai 2 terkoneksi dengan taman sehingga terasa lega dan tidak tersekat-sekat. Ini bangunannya dikatakan lebar 7 meter dan panjang 9 meter. Sangat luar biasa dengan permainan beton expose. Di malam hari pun indah. Assalamualaikum. Mas, rumahnya keren banget. Kita boleh lihat-lihat dalamnya nggak, Mas? Oh ya, maaf, dengan Mas siapa? Mas Fajar. Saya Wicak. Di sini ada apa ini, Mas? Ini taman sih, Mas. Sini biasa naro sendal. Kadang-kadang ini buat dipakai ayunan bisa diganti. Itu yang dijadiin kamar sih di sini. Ya di sini buat tambahan bentuknya kalau orangnya masih banyak dapur, ya terbuka sih. Gitu. Aku suka banget ini ya, masih ada cross ventilation ya, Mas. Iya. Wow, ini tangga menuju lantai 2 ya, Mas? Iya, lantai 2. Sebetulnya tempat main anak awalnya, cuma karena ada orang tua tinggal di sini, jadi ditaruh kasur di sini. Ini perforated karena biar sirkulasi udaranya bisa tukeran gitu, nggak cuma dari samping tapi dari bawah naik ke atas juga gitu. Juga ceilingnya tinggi sekali ya, Mas, ya, sini ya. Tinggi. Wih, ini luas sekali master bedroomnya. Iya. Di sini ada lemari baju di utamanya. Sekarang yang terang. Ini aku suka banget. Jadi ketika mandi bener-bener bermandikan cahaya juga ya, Mas. Mas Fajar, terima kasih banyak. Kita main ke rumah arsitek yang desainnya menarik. Rumah ini milik Eben Lontoh. Luas tanahnya 105 meter persegi dan luas bangunannya 110 meter persegi. Begitu masuk langsung ketemu koridor yang menghubungkan ke beberapa ruangan di lantai 1. Nah, ini terlihat seperti cermin tapi dalamnya ruangan. Di sini ada kamar utama yang simple tapi nyaman banget rasanya. Di sebelahnya ada kamar mandi yang menyatu dengan alam karena punya vertical garden yang punya bukaan langsung ke atas. Kamar anaknya pun punya view vertical garden jadi asik banget suasananya. Di sini tangganya floating cakep banget. Pas sampai lantai 2 ketemu living dining kitchen yang luas banget, dan di sini kita bisa lihat banyak koleksi Batman-nya Bang Eben. Dapurnya walaupun gak begitu besar tapi fungsional, dan di depannya ada tempat bersantai yang cozy nih. Tuh lihat, nyaman banget ya livingnya, bisa sambil lihat vertical garden yang ijo-ijo. Nggak cuma itu, di sini ada balkon yang bisa dipakai buat tempat berkumpul dan bersantai bareng teman-teman. Jangan lupa tonton review lengkap. Ya aku, wah ini keluar gak nih suaranya, keluar gak nih? Keluar gak nih, keluar? Semoga keluar sih suaranya. Ya aku tahu sih harga yang ku tawarkan itu kecil, cuman ya tolonglah hargai gitu loh. Udah dikasih harga per meternya di luar pasaran mah nggak terima.
Siapa yang pengen punya rumah estetik ala-ala Pinterest? Eits, tunggu dulu, jangan salah pilih. Kamu harus paham dulu 3 kesalahan yang sering dilakukan ketika membangun rumah. Pertama, sering salah mencari referensi. Banyak orang terkadang sering mengambil referensi asal comot aja, yang penting kelihatan bagus dan keren. Kedua, prioritas utama yang penting Instagramable, padahal rumah yang Instagramable belum tentu cocok di lingkungan yang kamu tinggali. Ketiga, tidak memikirkan maintenance rumahnya. Contohnya, kasih akuarium yang gede tapi jarang dibersihin, dan pasang lampu rumah yang tinggi tapi susah dibersihkan karena terlalu tinggi. Kalau Inilah pentingnya pakai arsitek ketika bangun rumah. Nah, ini berdiri coba di nih, 70 dengerin. meter persegi dengan luas tanah segini, tapi penataannya maksimal banget. Fasadnya simple, minimalis. Carportnya bisa untuk parkir 2 mobil tanpa harus pasang kanopi lagi. Jadi looknya rapi dan elegan. Nah, ini yang menarik banget. Pas buka pintu, itu nggak langsung kelihatan seisi rumah, tapi kita bakalan disambut oleh view taman yang nyegerin mata dan double high ceiling yang tinggi. Jadi baru masuk rumah aja feel-nya tuh udah lega, terang, dan healing banget. Semua capek abis kerja langsung hilang. Dan ini dia ini living clip dining on ku dengan habis jendela dan baterainya, kipas. guys. Ruangan terasa lega. Area ini punya feature glass house. Biar nggak gelap, di sini dibikin skylight. Ada jendela kaca juga di kiri dan kanan. Udah dipikirin banget untuk sirkulasi udara dan cahayanya. Asiknya lagi, ada pintu kaca yang besar untuk akses ke taman belakang. Di ujung taman ada kamar ART, toilet, dan service area. Yuk kita lanjut ke atas. Di atas tangga ada skylight sebagai akses cahaya. Jadi nggak ada sudut rumah yang gelap meskipun posisi rumah bukan di hook. Lihat deh, di samping tangga ini dibikin tatami office yang unik ala Jepang. Bisa buat WFH atau duduk santai baca buku. Bener-bener nggak ada space yang terbuang. Nah, ini dia master bedroom yang ukurannya besar dengan high ceiling yang mengikuti bentuk atap. Kamar terasa luas dan terang karena dapat cahaya dari jendela dan pintu menuju balkon. Kamar mandinya juga terang dan nggak bakalan lembab karena di sini ada dry garden. Sekarang kita menuju kamar anak yang masing-masingnya ada jendela. Jadi kamarnya nggak bakalan gelap dan pengap. Antara 2 kamar anak ini ada connecting bathroom supaya anak-anak nggak takut ke kamar mandi di malam hari. Ini Luminance House by Eastern Urban Capital. Harganya 1,6 M-an. Untuk detail dan promo spesial bisa cek IG mereka dan datang langsung ke mahal nggak sih pakai jasa arsitek? Jadi sebenarnya rumah ini tuh banyak banget PR-nya. Yang pertama, kita nggak bisa renov total karena ada lantai 2 yang baru dicor sama bokap gue. Kemudian yang kedua, sirkulasi udara di rumah ini tuh juga kurang banget. Dan terakhir, natural light-nya juga minim. Jadi gue sama suami sepakat untuk pakai jasa arsitek. Karena jujur, kita berdua nggak ahli dan takut gagal untuk renovasi rumah ini. Mungkin kalau mau nekat sih bisa-bisa aja, tapi daripada ngeluarin duit lebih banyak, gagal pula, mendingan kita cari aja deh tenaga ahli. Setelah pencarian yang cukup melelahkan, akhirnya kita berjodoh dengan Studio Siku yang nggak cuma bisa solve problem kita, tapi mereka juga provide manajemen konstruksi. Jadi fix no drama tukang. Total fee yang kita bayar sekitar 300 ribuan per meter persegi, udah dapet desain plus jasa manajemen konstruksi. Itu super worth it. Menurut kalian gimana? Mahal nggak sih pakai jasa? Halo. Boleh main ke rumahnya nggak? Boleh dong, yuk. Rumahnya yang ini ya Mbak berarti? Rumahku yang ini rumah orang tuaku, jadi sebelahan tinggalnya. Yuk masuk yuk. Wow, konsep rumahnya unik banget ini Mbak, bisa diceritain nggak? Iya, jadi ini aku lahannya sebenarnya kan sekitar 300-an, cuman memang aku sepakat sama suami bangun tuh secukupnya aja supaya kita masih banyak resapan, terus juga udaranya lebih enak dan masih banyak lahan buat tanam-nanam. Di taman dalam ini aku nanam pohon-pohonan, ada lengkuas, kunyit, ada kencur. Oke, untuk di lantai 1 ini ada apa aja Mbak? Jadi kalau masuk ke sini langsung ketemu dapur, meja makan, sama ruang keluarga. Dan ini nggak ada sekatnya. Dengan nggak ada sekat ini kita jadi nyatu sama alam dan ruangannya tuh lebih banyak, tapi nggak mengorbankan resapan. Mbak, tapi emang di sini tuh finishingnya berarti dindingnya expose semua ya? Betul, ini sebenarnya ya untuk meminimalisir energi juga, karena kan kalau ngecat habis dari sini mesti banyak lagi kan pekerjaan yang perlu dilakukan, ada cat dasar, ada cat lagi berkali-kali kan gitu. Kalau kayak gini tuh lebih hemat energi lah, mungkin hemat biaya juga kali ya. Nah di sini ada roster, jadi ini kebuka banget, ini buat dorong udara. Nah ini di atas langsung kamar, nih kamar anakku, sana kamar mandi anak. Ini ada cerobong yang buat narik udara.
dan itu ada ventilasinya. Jadi dia dibikin paling panas supaya dia narik udara. Ini kamarku. Nah, ini jendelanya kan biasanya orang jendela tinggi kan? Iya. Ini jendelanya pendek. Pendek. Karena supaya matahari itu kita dapat terangnya tapi nggak dapat panasnya. Wah. Jadi dia cahayanya cuma sampai sini doang. Sampai sini, nggak pernah ke dalam. Sudah dipertimbangkan semuanya ya? Iya, dihitung. Dan dia disimulasi pakai aplikasi lab gitu. Lupa tanya tadi luas tanahnya berapa Oh ya? iya, luas tanahnya tadi 300, sebenarnya 320. Tapi luas bangunannya 150, 2 lantai. Iya. Jadi tapak bangunannya cuma 75 meter persegi. Di sini ya ini aku ngompos biasanya. Tapi sekarang karena udah punya kandang ayam, jadi ngomposnya di kandang ayam aja. Kita buang sisa makanan ke kandang ayam, berbonus telur. Wah. Sini Sampai belakang ke sini. ada cabai, ada tomat tuh kandang ayam. Kasih makan itu aja dia, apa? Sisa makanan. Kalian notice nggak? Kandangnya nggak bau Nggak bau sama ayam. sekali. Iya, karena dia di layer kan pupnya itu material hijau sama kayak ngompos. Maka kita perlu kasih material coklat yang banyak ini. Jadi dia menyerap di situ, ntar dia aduk-aduk sendiri, jadi nggak bau. Ini sistem yang buat manen air hujan. Jadi semua air dari dak, dari talang ke sini, kalau udah 10 menit, dia masuk ke, di situ ada groundwater tank di situ, nanti naik ke atas. Yang situ air bersih sama air hujan. Terus nanti buat nge-flash toilet sama nyiram tanaman ya. Oke Mbak Nada, kalau teman-teman mau nonton cerita lengkapnya nonton di mana? Di YouTube-nya Bijak Mifta. Bye bye. Halo Mbak Nada. Halo. Boleh